from the Middle East and new details this morning about the B-2 bombers that hit Iran's key nuclear facilities. Those bombers now safely back in Missouri this morning. Charlie Keegan has a closer look at Operation Midnight Hammer. Defense leaders are calling this Operation Midnight Hammer, and it all started right here at Whiteman Air Force Base in Missouri. The main strike package comprised of 7 B-2 Spirit bombers. At a press conference Sunday, the chairman of the Joint Chiefs of Staff explained the mission. First, bombers left Whiteman Air Force Base heading west. That was actually a diversion. It was these 7 bombers that were carrying out the mission. They took this path along the Atlantic Ocean, through the Mediterranean, into Iran. Now that's an 18-hour flight for the bombers, which means they had to refuel at strategic spots in midair along that path. This video from the military shows the refueling process. B-2 bombers are called stealth bombers because their characteristics make it hard for radar to detect them. Throughout the mission, we retained the element of surprise. General Dan Kane said the planes dropped 14 bunker buster bombs like this on Iran's nuclear facilities. But initial battle damage assessments indicate that all 3 sites sustained extremely severe damage and destruction. I want to recognize the pilots who flew those bombers, who flew those fighters, who flew those refuelers. Warriors. The military mission of the planes we're used to seeing over Chiefs games. Reporting for us there. That airstrike not coming without protest, though. Folks around the country took to the streets over the weekend, many insisting that they do not want a war with Iran. Protesters who are against the strike say Mr. Trump needs to be removed from office. Those in support of the strikes in Israel hope this will get Iran's attention and make lives better for the Iranian people in the long run. Di tengah janji gencatan senjata yang nyaris diumumkan, langit Timur Tengah justru dihujani rudal yang meluluh lantakkan harapan. Iran menyerang, Israel terguncang, dan dunia kembali terdiam dalam kebingungan diplomasi yang rapuh. Ketika puing-puing apartemen menutupi tubuh anak-anak dan tangisan tak lagi cukup untuk menggambarkan luka, satu pertanyaan menggantung di udara yang berdebu. Apakah damai di tanah ini memang hanya ilusi yang tak pernah dimaksudkan untuk menjadi nyata? Pada hari-hari terakhir menjelang pekan keempat bulan ini, suasana di Timur Tengah terasa seperti sebuah senandung sunyi yang tak selesai. Di balik layar perundingan dan pernyataan para pejabat tinggi, rakyat biasa di Iran dan Israel berpegangan pada satu satanya. Hal yang tersisa, harapan. Harapan bahwa gencatan senjata akan menjadi kenyataan. Bahwa dentuman langit malam akan tergantikan oleh suara anak-anak yang kembali bermain di jalanan selama berhari-hari. Media internasional seperti Al Jazeera dan The Times of Israel mulai mengabarkan adanya pembicaraan serius antara mediator Qatar dan PBB yang memfasilitasi komunikasi tak langsung antara Teheran dan Yerusalem. Namun, tak satu pun dari dua negara itu yang secara gamblang menyatakan kesepakatan telah tercapai. Yang ada hanyalah kabar samar dan janji-janji yang bergaung di ruang diplomasi. Di Tel Aviv, suasana sore terasa janggal. Jalanan yang biasanya macet oleh aktivitas kantor perlahan-lahan mulai lengang. Bukan karena libur, tapi karena rasa takut yang tak terucapkan. Di sebuah toko roti di distrik Neve Sedek, Sarah, ibu 2 anak, mengatakan dengan nada setengah berbisik, "Kami dengar akan ada gencatan senjata malam ini. Tapi suami saya bilang jangan terlalu percaya. Kami sudah terlalu sering dibohongi oleh waktu dan janji-janji itu." Di sisi lain, di kota Shiraz, Iran, sorot mata seorang pemuda bernama Kamran menyiratkan optimisme tipis. "Kalau benar-benar berhenti, saya akan pergi ke taman bersama adik saya," katanya. Tapi senyumnya hilang cepat setelah itu. Tapi itu kalau tidak ada lagi bom. Selama 2 bulan terakhir, ketegangan antara Iran dan Israel melonjak. Serangkaian serangan saling balas di Suriah dan Irak, serta isu-isu panas di kawasan jalur Gaza dan tepi barat memperburuk keadaan. Iran menuduh Israel berada di balik pembunuhan ilmuwan nuklir mereka. Israel di sisi lain terus menegaskan bahwa mereka akan menyerang siapapun yang mengancam eksistensinya. Kondisi ini memaksa banyak negara tetangga siaga penuh. Menteri Luar Negeri Yordania melalui pernyataan resminya yang dikutip oleh Middle East Monitor menyatakan
Setiap percikan api dari dua negara ini bisa menyambar seluruh kawasan. Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang menyerukan penghentian semua aksi militer dan menekankan bahwa gencatan senjata harus dijalankan tanpa syarat. Namun, hening yang datang bukanlah hening yang menjanjikan. Di sepanjang perbatasan utara Israel, pasukan cadangan disiagakan. Tang-tang diam dalam barisan, seolah menunggu oba-aba yang tak kunjung datang. Sistem pertahanan udara Iron Dome dimodifikasi untuk bekerja 2 kali lebih cepat. Radar diaktifkan sepanjang waktu, tapi tak seorang pun bisa memastikan kapan atau dari mana ancaman datang. Di ruang bawah tanah markas militer di Yerusalem, seorang perwira muda mengaku gelisah. Kami diberitahu untuk tidak memicu provokasi, katanya. Tapi jujur saja, kami juga tidak diberi kejelasan apa yang sebenarnya. Kabar terakhir yang datang dari Teheran menyatakan bahwa pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mendukung langkah strategis demi keamanan regional, tetapi tanpa rincian spesifik. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa Israel tidak akan menanggapi provokasi dengan emosi, tetapi dengan kekuatan proporsional bila perlu. Pernyataan yang ambigu sekaligus mengkhawatirkan di media sosial. Togger seperti Cisevireno dan Iran Israel mulai trending. Sebuah unggahan viral menampilkan seorang anak kecil mengenakan helm tentara berukuran besar dengan latar belakang suara siren. Video itu diberi keterangan. Dia belum tahu perdamaian, tapi dia tahu bagaimana rasanya ketakutan. Waktu terus bergulir, malam mulai turun. Angin gurun membawa hawa panas ke kota-kota di Israel Selatan dan Iran Barat. Tapi lebih dari udara, yang datang adalah kecemasan. Diam-diam, semua orang bersiap, bukan untuk merayakan damai, tapi untuk menyambut ketidakpastian yang tak pernah banner-banner pergi, dan mereka benar. Malam itu, bintang-bintang tak terlihat. Yang turun dari langit bukanlah hujan, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suasana yang tegang berubah menjadi kepanikan hanya dalam hitungan menit. Ketika jam menunjukkan pukul 9 malam waktu Yerusalem, langit di atas gurun Negev pecah oleh kilatan terang dan gemuruh keras yang tak tertahankan seronggan udara yang diluncurkan Iran menghantam wilayah Israel Selatan dengan presisi dan intensitas yang belum terlihat sejak permusuhan memuncak pada awal tahun ini. Tidak ada peringatan publik sebelumnya. Tidak ada pernyataan dari media Iran. Bahkan Israel yang dikenal akan kepekaan intelijen tidak memberi sinyal tentang adanya potensi serangan mendadak. Malam yang seharusnya menjadi awal dari gencatan senjata berubah menjadi ladang api. Dalam rentang waktu kurang dari 2 jam, lebih dari 50 rudal balistik dan drone bermuatan bahan peledak dikirimkan oleh Iran ke berbagai titik di Israel. Menurut laporan awal dari Haaretz dan dikonfirmasi sebagian oleh IDF Israel Defense Forces dalam konferensi pers singkat gelombang. Pertama, menghantam markas cadangan militer di Beersheva, menghancurkan fasilitas logistik dan merusak sistem komunikasi. Gelombang kedua yang lebih dahsyat mengarahkan serangan ke wilayah sipil. Salah satu rudal menembus langit malam dan menghantam kompleks apartemen di pinggiran kota Dimona, hanya beberapa kilometer dari lokasi reaktor nuklir Israel. Meskipun reaktor tidak terkena, kerusakan di kawasan sipil begitu parah hingga sinyal komunikasi lokal lumpuh. Pemerintah Israel yang awalnya bungkam akhirnya merilis pernyataan 30 menit setelah serangan pertama. Negara Israel sedang diserang secara langsung oleh Republik Islam Iran. Kami akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi rakyat kami, kata juru bicara militer IDF Daniel Hagari. Dalam pernyataan berikutnya, Perdana Menteri Israel menyebut serangan ini sebagai tindakan pengecut dan pelanggaran terang-terangan terhadap konsensus diplomatik internasional mengenai gencatan senjata yang hampir disepakati. Di Teheran, tak lama setelah serangan dimulai, televisi pemerintah IRIB menyiarkan rekaman parade militer dan pidato dari Komandan Korps Garda Revolusi Iran IRGC, Hossein Salami. Serangan ini adalah tanggapan atas setiap bentuk agresi terhadap kedaulatan kami. Kami tidak akan duduk diam sementara wilayah dan kehormatan kami diinjak, katanya dalam pidato yang ditayangkan berulang-ulang, menyiratkan bahwa serangan adalah bentuk pembalasan. Laporan dari Reuters menyebutkan bahwa Iran menggunakan rudal balistik jarak menengah tipe Zolfaghar dan Fateh 313 dalam serangan ini, serta sejumlah drone Shahed yang sebelumnya juga digunakan di Ukraina oleh sekutu Iran. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, dikerahkan secara besar-besaran dan berhasil mencegat sebagian besar ancaman. Namun, beberapa rudal yang meleset dari pencegatan justru menghantam kawasan pemukiman padat, menimbulkan kehancuran yang sulit dicerna. Salah satu rudal menghancurkan total satu bangunan apartemen 6 lantai di kota Sderot. Beberapa detik setelah ledakan, kamera CCTV dari gedung di seberangnya merekam momen mengerikan.
Seluruh struktur runtuh ke tanah dalam awan, debu dan percikan api. Jeritan, tangis, dan suara logam yang bengkok mendominasi rekaman yang segera viral di media sosial. Tim penyelamat dan pemadam kebakaran dikerahkan dalam waktu kurang dari 15 menit. Magen David Adom, Layanan Darurat Nasional Israel, melaporkan lebih dari 30 orang luka-luka dan sedikitnya 8 korban jiwa dalam insiden itu. Beberapa di antaranya adalah anak-anak yang tertimbun reruntuhan saat tidur. Ini seperti kiamat kecil, kata Evi, seorang relawan yang tiba lebih dulu di lokasi. Kami mencoba menggali dengan tangan kosong sebelum alat berat datang. Kami bisa dengar suara dari bawah reruntuhan. Beberapa menangis, beberapa berdoa. Di dalam pusat komando IDF, suara dentuman rudal yang menghantam tanah Israel terdengar seperti jam kematian yang tak berhenti berdetak. Petugas berkejaran dengan waktu untuk memetakan titik serangan dan memobilisasi respons taktis. Sistem radar menampilkan gelombang merah terus-menerus dari arah timur, menandakan bahwa Iran belum sepenuhnya menghentikan peluncurannya. Presiden Amerika Serikat merilis pernyataan pada dini hari waktu Washington. Kami mengutuk keras serangan langsung Iran ke wilayah Israel. Kami mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri dan akan melakukan koordinasi penuh dalam respon situasi ini. Tulisnya dalam pernyataan resmi yang dikutip oleh CNN. Itu disambut dengan rasa cemas di Eropa. Uni Eropa menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas eskalasi ini. Namun, langkah itu tidak serta-merta menenangkan warga sipil yang kini hidup dalam ketakutan. Sirena peringatan terus meraung setiap 20 menit, memaksa keluarga-keluarga mengungsi ke bunker bawah tanah atau tempat perlindungan darurat di kota Ash. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun menangis di pelukan ibunya setelah suara dentuman ketujuh terdengar. Saya tidak ingin tinggal di sini lagi. Saya ingin pergi dari bumi, katanya. Kalimat sederhana, namun lebih tajam dari berita utama manapun. Krisis ini telah membuka kembali luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Sejumlah warga Israel membandingkan kejadian malam itu dengan serangan yang mereka alami dalam perang Teluk lebih dari 3 dekade lalu. Namun dengan skala kehancuran yang lebih fokus dan personal, Iran sendiri belum mengumumkan secara resmi kapan mereka akan menghentikan serangan. Seorang analis geopolitik dari The Guardian menilai bahwa serangan ini tidak hanya soal militer, tetapi simbolik. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka bisa melukai Israel secara langsung, bahkan ketika semua orang mengira akan ada gencatan senjata, ujarnya. Pada akhirnya, yang tersisa malam itu bukanlah kesepakatan damai, melainkan puing-puing harapan yang jatuh bersamaan dengan serpihan beton dan besi. Mereka yang sempat menyimpan keyakinan bahwa esok akan lebih baik, malam itu kembali bertanya, apakah damai benar-benar mungkin? Atau hanya mitos yang dipertahankan oleh mereka yang tidak pernah berada di garis depan? Langit Timur Tengah kembali menjadi saksi bahwa satu malam saja cukup untuk menghancurkan seluruh kemungkinan damai yang susah payah dibangun selama berbulan-bulan. Dan belum ada yang tahu kapan langit itu akan kembali tenang. Tidak ada suara yang lebih menghancurkan jiwa selain jeritan dari balik reruntuhan. Di kota Sderot, tempat yang hanya beberapa kilometer dari perbatasan jalur Gaza, malam itu berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Sebuah rudal balistik Iran yang lolos dari pencegatan Iron Dome menghantam sebuah kompleks apartemen 6 lantai yang terletak di kawasan pemukiman padat bernama Neve Shalom. Dalam hitungan detik, gedung yang berdiri kokoh selama lebih dari 2 dekade itu ambruk ke tanah, menyisakan tumpukan beton, baja, dan harapan yang hancur berkeping-keping. Ledakan itu terdengar hingga jarak lebih dari 2 kilometer. Penduduk yang sebelumnya mengira bahwa gencatan senjata akan menjadi kenyataan malam itu, justru mendapati kenyataan paling kejam. Mereka tidak hanya ditinggalkan tanpa perlindungan, tetapi juga diserang dalam momen paling rawan. Kamera pengawas dari toko di seberang jalan merekam bagaimana cahaya kilat muncul, disusul oleh semburan api oranye besar, dan suara ledakan yang mengguncang tanah. Dalam video itu, tubuh manusia terlihat terlempar oleh gelombang kejut dan kaca-kaca. Toko berhamburan seperti pisau-pisau kecil yang menghunus udara. Petugas pemadam kebakaran tiba hanya dalam 18 menit. Namun bagi mereka yang terjebak di dalam reruntuhan, setiap detik terasa seperti seabad. Mobil ambulans, truk pemadam dan relawan berkerumun di lokasi sambil menahan napas karena suara-suara kecil mulai terdengar dari sela-sela puing, suara minta tolong, suara tangis pelan, dan dalam beberapa kasus hening yang menyakitkan, Magen David Adom, Layanan Darurat Nasional Israel, melaporkan setidaknya 38 korban luka dan 9 orang tewas di tempat. Di antara yang terluka parah adalah seorang anak perempuan berusia 5 tahun, yang dievakuasi dalam keadaan tidak sadar dengan luka serius di bagian kepala dan dada. Ayahnya,
yang selamat meski kakinya terjepit beton. Hanya bisa menangis saat putrinya dibawa pergi tanpa sempat memeluknya. Saya mendengar suara seperti pesawat, lalu semuanya meledak. Dinding kamar anak saya langsung runtuh, katanya sambil menahan air mata, duduk di atas tandu dengan kaki terbalut perban. Saya panggil namanya berkali-kali, tapi dia tidak menjawab. Tim penyelamat bekerja dengan alat berat dan tangan kosong. Setiap balok yang dipindahkan bisa jadi menyembunyikan tubuh yang masih bernyawa atau yang sudah tak lagi bergerak. Beberapa relawan dari LSMZAK yang biasa menangani korban bencana dan jenazah dalam kondisi ekstrem mengatakan bahwa ini adalah salah satu insiden terburuk yang mereka tangani sejak serangan roket besar terakhir beberapa tahun lalu. Anak kecil, lansia, perempuan semua jadi korban. Mereka bahkan tidak sempat lari ke tempat perlindungan, ujar salah satu anggota tim sambil menunjukkan sepatu anak-anak yang ditemukannya di bawah reruntuhan tangga selama lebih dari 8 jam. Kawasan itu berubah menjadi pusat duka. Lampu sorot menyala sepanjang malam, mesin bor bekerja tanpa henti, dan di luar garis polisi, para keluarga korban hanya bisa duduk dengan selimut darurat. Wajah mereka menggambarkan kekosongan, seperti telah melepaskan semua rasa percaya bahwa esok akan lebih baik di antara reruntuhan. Seorang penyintas bernama wanita paruh baya yang tinggal di lantai 4 mengisahkan bagaimana dia lolos dari maut. Saya sedang menulis pesan kepada suami saya. Tiba-tiba lampu mati, lalu semua seperti terangkat ke udara. Saya terjatuh dan setelah itu semuanya gelap, ujarnya dengan suara gemetar. Dia ditemukan di bawah meja makan yang menjadi satu-satunya bagian yang tak tertimpa langit-langit beton. Tuhan selamatkan saya, tapi kenapa bukan tetangga saya? Kisah menyayat lainnya datang dari seorang petugas medis bernama Eli. Dia menangis di siaran langsung stasiun televisi lokal saat menceritakan bagaimana ia harus mengevakuasi seorang ibu yang meninggal sambil memeluk bayinya yang selamat. Saya tak akan pernah bisa lupakan wajah anak itu. Dia tidak menangis. Dia hanya menatap, seolah tidak paham apa yang baru saja terjadi. Insiden ini memunculkan kembali perdebatan tajam mengenai efektivitas sistem pertahanan Israel. Meski dikenal sebagai salah satu sistem anti-rudal tercanggih di dunia, Iron Dome ternyata memiliki keterbatasan. Dalam laporan resmi IDF, disebutkan bahwa sistem tidak dirancang untuk menghadapi serangan dalam jumlah besar secara bersamaan, terutama jika kombinasi rudal dan drone digunakan secara simultan. Beberapa rudal memang berhasil dicegat, tapi jumlah yang lolos cukup untuk menciptakan kehancuran masif. Reaksi publik pun membanjiri media sosial. Banyak warga yang menyalahkan pemerintah karena terlalu percaya pada proses diplomasi yang ternyata tidak menjamin keselamatan mereka. Di platform ke-10, Twitter, tagar seperti di Mona Attack, Valid Ceasefire, dan Where is Our Shout menjadi tren global. Seorang warga menulis, "Kami disuruh percaya pada gencatan senjata, tapi yang datang malah peti jenazah." Sementara itu, Iran tetap bungkam soal insiden di Sderot. Tidak ada pernyataan resmi yang mengakui bahwa rudal mereka menghantam kawasan. Stasiun TV Propemorina menyatakan bahwa serangan yang dilancarkan sepenuhnya ditujukan pada fasilitas militer musuh. Pernyataan yang langsung dibantah oleh pihak Israel dengan rilis foto dan video drone dari lokasi reruntuhan. PBB segera mengeluarkan pernyataan darurat, mendesak kedua belah pihak untuk menghentikan eskalasi dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk. Kami sangat khawatir terhadap kondisi warga sipil yang menjadi korban. Serangan terhadap kawasan sipil bertentangan dengan hukum internasional, kata juru bicara Sekjen PBB Stefan Dujarric dalam siaran pers resmi Naman di Tanah. Tempat puing-puing itu berserakan. Pernyataan tidak cukup, doa tidak cukup, bahkan air mata pun terasa tidak lagi berguna. Yang tersisa hanyalah rasa kehilangan yang mendalam dan pertanyaan yang menggantung di udara malam. Untuk apa semua ini? Untuk siapa? Pagi datang dengan sinar yang sayu. Kota Sderot tak lagi sama. Jalanan yang dulu dipenuhi tawa anak-anak kini diselimuti garis polisi dan bau asap yang belum hilang. Di sebuah bangku taman, seorang nenek duduk dengan tangan menggenggam foto cucunya yang hilang. "Kami hanya ingin hidup, itu saja," bisiknya lirih. Tapi bahkan keinginan sesederhana itu pun di tanah ini bisa menjadi barang paling mahal yang harus dibayar dengan darah. Setelah serangan di Sderot, kepercayaan publik Israel terhadap segala bentuk kompromi nyaris lenyap. Sebaliknya, publik Iran melihat serangan balasan Israel sebagai bukti bahwa musuh tidak pernah banner-banner ingin damai. Realita ini menggambarkan siklus yang terlalu akrab bagi kawasan tersebut. Dalam laporan khusus dari The Economist, disebutkan bahwa sejak awal abad ke-21, lebih dari 25 inisiatif perdamaian telah diluncurkan di Timur Tengah. Hanya segelintir yang bertahan lebih dari 6 bulan. Sisanya tenggelam dalam kekerasan atau dibekukan oleh agenda politik domestik masing-masing negara.
Dan inilah titik paling getir dari semua ini. Perdamaian bukan tidak mungkin, tapi sangat tidak diinginkan oleh mereka yang merasa kekuasaan lebih penting dari kehidupan. Seorang sosiolog asal Yerusalem menulis di laman pribadinya, "Kita hidup dalam dunia yang menganggap diamnya senjata sebagai damai. Padahal, damai seharusnya lebih dari sekadar tidak saling menembak. Ia adalah ruang untuk saling memahami, untuk membangun kembali jembatan yang telah lama terbakar. Namun malam itu, tidak ada jembatan. Tidak ada pemahaman, hanya rencana serangan lanjutan yang mulai disusun, senjata yang kembali dibersihkan, dan strategi baru yang digodok dalam ruang gelap. Seorang anak laki-laki di Sderot yang kehilangan ayahnya semalam, duduk di tepi tempat tidur darurat. Ia tidak menangis, ia hanya menatap ke lenggit-lenggit tenda yang digelar di halaman rumah sakit. Ketika ditanya apa yang dia rasakan, dia menjawab pelan, "Saya harap besok tidak ada suara bom lagi." Permohonan sederhana, tapi di tanah yang telah puluhan tahun membungkam suara anak kanok dengan dentuman senjata. Harapan seperti itu terdengar terlalu mulia. Dan mungkin, justru karena itu, dunia harus kembali mendengarnya.